Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we speaking the currency. Kali ini kita simple ways. Uh, ada beberapa open yang memang sudah kita lakukan satu posisi apa SL plus dan ada beberapa yang belum. Artinya seperti di sini, seperti di sini ya, di Aussie Yen. Ini memang ada satu posisi untuk SL plus dan juga ada lock posisi nantinya. Kalau dia naik maka ini akan kita lock. Kemudian ini juga ini expectednya kalau dia sudah naik, alasan reasonnya saya stop karena dia naiknya sudah cukup lumayan tinggi sehingga mungkin soon as possible dia akan turun lah. Terus ini Canadian Yen pun sama. Canadian Yen ada sell dan ada buy stop di atas. Seperti biasa, saya selalu mempersiapkan untuk opsi-opsi lock posisi apabila seandainya posisi tersebut kurang bagus. Artinya ketika saya lakukan suatu opsi buy, hasilnya kurang bagus, maka mau tidak mau kita harus melakukan opsi lock posisi dan itu harus karena kita tidak bisa berhoping ya, hanya hoping saja bahwa contohnya seperti di harga saat ini. Ya, di harga ini kita sebagai contoh saja, ketika harga ini naik ya kita hoping kan, tentu kita hoping bahwa dia as soon as possible dia akan turun. Ya, dia akan turun apalagi ketika sudah ada bearish engulfing seperti ini, harapannya di sini turun tapi ternyata adalah pair naik. Tidak bisa kita berasumsi seperti itu. Yang kita lakukan kalau kita salah ya sudah lock posisi. Nanti akan ada cara bagaimana kita akan membuka satu opsi lock tersebut. Itu ada caranya sendiri. Nah, makanya di sini saya pakai lot 0,25 dan lot 0,30 karena saya menginginkan bahwa pair adalah turun. Gitu. Nah, kalaupun naik ya sudah, nanti minusnya akan kalau dia naik terus tambah semakin tinggi maka minusnya nanti akan otomatis berkurang. Karena di sini ada selisih antara buying dan selling begitu. Sama halnya ketika nanti ini sudah terbuka sell stop, sell buy stop terbuka, maka saya harus segera menempatkan sell stop juga di harga mungkin di harga ini ya, di harga 9817 mungkin ya. Ini untuk mengcover lagi kalau seandainya nanti dia langsung balik balik arah seperti ini, langsung jatuh seperti ini, maka ya mau tidak mau atau seperti ini ya kita harus segera mau secepat mungkin mengcover. Otomatis kalau dia jatuh seperti ini ya hasilnya walau bagaimanapun akan profit karena nanti di sini akan menambah porsi untuk sell stopnya lagi. Mungkin 0 tambah 0,25 lagi atau mungkin 0,30 ya gitu. Gitu ya. Ini caranya seperti itu. Seperti biasa karena dalam beberapa kali open posisi pengalaman bahwa ketika uh, ketika price itu benar-benar berada dalam posisi naik ya gitu. Sementara kita opsinya adalah sell ya hasil akhir tentu margin call gitu. Saya yakin beberapa teman-teman juga pasti banyak yang setuju bahwa right retail itu biasanya ketika harga naik itu di sell, ketika harga turun di buy. Itu sudah ciri khas daripada retail trader seperti itu. Dan itu dimanapun sama. Saya pun juga sama begitu. Saya pun sangat sama. Ketika harga naik saya maunya saya sell, ketika harga turun maunya saya buy. Harapannya adalah pembalikan arah. Karena khawatirnya kalau harga turun seperti ini kita sudah terlanjur sell, maka kita akan sell berada di harga dasar. Maka sell kita bukan lagi di pucuk tapi di harga dasar. Ini yang menjadi satu kekhawatiran sebagai sebagian retail traders. Padahal kalau kita punya sell di harga, katakanlah di harga ini misalnya atau di sini aja lah.
Nah, di sini kita punya sell ya katakanlah karena di harga turun ya kita sell. Padahal ini bisa kita cover loh dengan opsi buy stop gitu di harga ini ya. Buy stop di harga ini otomatis ketika harga naik ya sudah pasti profitnya atau minimum adalah minusnya berkurang gitu. Minusnya berkurang. Kalau kita biarkan saja ya minusnya pasti akan berkurang gitu. Dan lebih baik kita porsi cut loss-nya dengan sedikit cut loss-an apalagi maksudnya gini kita cut loss dengan tetap cut loss tapi hasilnya masih minus ya karena memang karena memang apa kita sudah salah posisi di harga awal di sini kita sudah salah di sini kita salah menentukan buying sellingnya sehingga mau tidak mau ya sudahlah kalau memang sudah salah misalnya di sini masih ada minus sedikit sudah cut loss saja tidak apa-apa kita cari opsi lainnya nanti ini seperti itu. Oke, karena kita tidak tahu, saya sendiri juga tidak pernah tahu bahwa harga ini mau naik, mau turun, kita tidak pernah tahu. Kita hanya expected-nya seperti ini. Ya, justru kalau bisa dibilang expected-nya seperti ini ada mungkin bisa dibilang ini divergent, sehingga ini akibatnya harga turun bisa saja seperti itu. Ya, mengakibatkan harga turun cukup tajam. Ini juga ada, ini ada divergent. Ya, di sini divergent sehingga efeknya adalah harga naik. Ya, bisa saja terjadi. Nah, gini, ini divergent, ini ada divergent kan? Ini yang efeknya kenapa harga jadi naik. Bisa. Alasan seperti itu pun juga masuk akal juga dan bisa saja terjadi. Ya, bisa dan ya bisa dibilang bisa boleh-boleh saja seperti itu. Oke, bisa menggunakan indikator yang ada. Tetapi terlepas daripada itu bahwa kita tidak pernah tahu harga mau naik mau turun tidak pernah tahu kita yang maunya kita apa tinggal kita kuncinya cuman ini aja kalau saya memang lebih ke adanya satu bearish angle saya sellnya ada satu bearish angle sudah muncul maka saya sell gitu. Begitu juga dengan buy ada satu bullish angle saya buy maka bawahnya akan saya lock gitu. Ini seperti ini muncul bullish angle ya di sini muncul bullish engulfing maka di bawahnya saya lock di sini saya lock posisi mungkin selisih 10 atau selisih 5 nah, ini saya lock posisi ya saya tempatkan sell stop kalau kena ya sudah berarti saya salah artinya ini dimatikan lagi bullish engulfing dimatikan lagi karena emang tidak terjadi ya batal atau bisa dibilang seperti itu. Jadi seperti ini misalnya ini ada bullish engulfing ya buy di sini ya buy di sini ya ini ada kemudian sell stop di harga bawah otomatis ini salah karena sudah dimatikan gitu loh. Nah, ini dimatikan bullish engulfing ini dimatikan ya kalau mau sell lagi ya kalau mau buy lagi ya cari potensi untuk adanya satu bullish engulf di harga ini hanya itu aja sebetulnya caranya seperti itu. Kalau kita mau maksa mau buy ya sudah kita paksa mau buy ya kita cari untuk bullish engulfing saja. Oke, have a nice day. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Mana WhatsApp number gue? Nah, ini di bawah. WA saya 0859 1097 932 ya. Ada pertanyaan? Kalau teman-teman ingin di manage akunnya silakan di WA ini. Ini WhatsApp number saya, silakan WA aja nanti kita akan manage profit share-nya investornya cukup besar yang kita bagikan. Have a nice day ya, bye.